Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu tim penilai sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Saryana Holandita Prima Putri Daulay SEMM. Saya merupakan dosen vokasi di bidang housekeeping pada program studi Diploma 3 Divisi Kamar di Politeknik Pariwisata Medan. Video ini saya buat sebagai salah satu persyaratan dalam mengajukan sertifikasi dosen gelombang pertama tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dengan unsur pengajaran. Mata kuliah yang saya ambil sebagai contoh pembelajaran yaitu mata kuliah operasional tata geraha menengah dengan kode OTM. Mata kuliah operasional tata geraha menengah ini adalah mata kuliah yang memiliki bobot 3 SKS, di mana mahasiswa semester 2 program studi divisi kamar wajib mengambil mata kuliah tersebut. Pembelajaran disampaikan dengan pendekatan delivery, di mana dosen menyampaikan materi pembelajaran secara jelas dan terstruktur. Interaction, di mana adanya interaksi antara dosen dan mahasiswa, biasanya dilakukan melalui diskusi maupun tanya jawab. Assessment, dosen memberikan penilaian kepada mahasiswa dengan memperhatikan sikap, pengetahuan, dan keterampilan mahasiswa. Penilaian mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen, yaitu komponen pertama, nilai harian. Nilai harian memiliki bobot 20%, di mana dosen menilai mahasiswa dengan memperhatikan kedisiplinan mahasiswa, grooming, penguasaan terhadap materi yang disampaikan, keaktifan mahasiswa, dan kehadiran mahasiswa. Komponen kedua yaitu tugas. Tugas memiliki bobot 20%, di mana teknik penilaian dilakukan secara individu maupun kelompok, dengan indikator ketepatan isi materi dan ketepatan waktu dalam pengumpulan tugas. Komponen ketiga yaitu ujian tengah semester dengan nilai bobot 30%, di mana dosen menilai ujian praktik yang dilakukan mahasiswa dengan memperhatikan ketepatan prosedur yang dilaksanakan selama ujian praktik dan ketepatan waktu. Komponen keempat yaitu ujian akhir semester dengan bobot 30%. Teknik penilaiannya yaitu ujian praktik dilakukan secara sesuai dengan prosedur dan memperhatikan ketepatan waktu dalam menjalankan ujian praktik. Bapak, Ibu, tim penilai sertifikasi dosen, mata kuliah operasional tata geraha menengah ini merupakan mata kuliah vokasi bidang housekeeping yang membahas tentang pembersihan area umum dan pengoperasionalan peralatan manual dan mesin. Kemudian penyiapan kamar tamu dan penanganan linen dan laundry tamu serta merangkai bunga. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yaitu mahasiswa mampu membersihkan area umum dan mengoperasionalkan peralatan manual dan mesin. Kemudian mahasiswa mampu menyiapkan kamar tamu, mahasiswa mampu menangani linen dan laundry tamu, dan mahasiswa mampu merangkai bunga. Sedangkan capaian pembelajaran program studinya meliputi sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Adapun media pembelajaran yang digunakan yaitu Infocus, laptop, WA Group, PowerPoint, peralatan manual dan peralatan mesin seperti vacuum cleaner, floor cleaning mesin, washing mesin, drying mesin, pressing mesin, bed, dan lain-lain. Sedangkan metode pembelajarannya melalui ceramah, presentasi, praktik, diskusi, tanya jawab, tugas kelompok, dan individu. Pertemuan dilakukan secara tatap muka yang dilaksanakan di ruang kelas praktik, di lab, laundry, serta di mock-up room. Pokok pembahasan yang disampaikan dalam satu semester ini terdapat 16 pertemuan. Pertemuan pertama, penggunaan peralatan manual pembersihan public area. Pertemuan kedua, penggunaan peralatan mesin pembersih public area. Pertemuan ketiga, penyiapan kamar tamu seperti persiapan peralatan dan perlengkapan makeup room. Pada pertemuan keempat, penataan trolley room boy. Pertemuan kelima, pemasangan duvet, making bed,
cleaning bathroom, dan makeup room. Di pertemuan ke-6 membahas tentang tendown service. Pertemuan ke-7 pendekorasian bed. Dan di pertemuan ke-8 ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9, penanganan laundry tamu seperti penjemputan laundry tamu, penyortiran laundry tamu, dan pemberian tanda pada laundry tamu. Di pertemuan ke-10, pencucian laundry, pengeringan laundry, penyetrikaan laundry, pembungkusan laundry, pembuatan bil, serta pengantaran laundry ke kamar tamu. Pada pertemuan 11, pengantaran laundry tamu, penanganan komplain laundry tamu. Di pertemuan ke-12, pembersihan noda pada linen. Pertemuan ke-13, penanganan laundry linen hotel. Pertemuan ke-14, inventory linen. Pertemuan ke-15, merangkai bunga. Dan terakhir, pertemuan 16, ujian akhir semester. Adapun referensi yang saya ambil dalam pembelajaran ini, saya kutip dari pengarang Winnie Crosby dan kawan-kawan yang terdiri dari 4 judul, 4 buku. Yang pertama, Clean Public Areas, Facilities and Equipment. Judul kedua, Clean and Prepare Rooms for Incoming Guests. Judul buku ketiga, Maintain and Operate an Industrial Laundry. Judul keempat, Launder Linen and Guest Clothes. Dan didukung oleh beberapa referensi seperti buku Diktat Organisasi Tata Graha oleh Andora Jusuf Ahmad, Housekeeping dan Laundry untuk Perhotelan dan Kapal Pesiar oleh Wisang Geni, Pengantar Housekeeping Perhotelan dikarang oleh Fadli dan Aulia, serta e-learning Poltekpar Medan.ic.id. Rekaman video yang akan Bapak Ibu saksikan ini saya ambil dari pertemuan ke-9 dengan materi penanganan linen dan laundry tamu, di mana pada materi ini membahas mengenai penjemputan laundry tamu, penyortiran laundry tamu, dan pemberian penanda pada laundry tamu. Pembelajaran praktik ini dilaksanakan di kelas praktik, di lab laundry, serta di mock-up room dengan menggunakan media infocus, laptop, take gun, laundry list, laundry bag, dan pakaian. Dengan mengadakan pembelajaran praktik ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk melaksanakan praktik penjemputan laundry tamu, mempraktikkan penyortiran laundry, serta mempraktikkan pemberian tanda pada laundry. Berikut adalah cuplikan video pada pertemuan 9. Selamat menyaksikan. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar? Baik ya. Sudah pada makan siang belum? Sudah, syukurlah ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Siapa yang memimpin doa hari ini? Reskita, silakan Reskita. Sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dulu. Berdoa selesai. Oke, baik. Sebelum kita mulai, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir? Dama, David, Daniel. 3 orang ya. Oke. Selain itu hadir semua ya. Oke, baiklah. Hari ini merupakan pertemuan kita yang ke-9 ya. Kemarin di pertemuan 8 dan sudah melakukan ujian tengah semester praktik ya. Di pertemuan 9 ini apa-apa aja nanti yang akan kita praktikkan, yaitu penanganan laundry tamu. Dari penjemputan laundry tamu ke kamar tamu, kemudian penyortiran laundry tamu sampai dengan pemberian tanda pada laundry tamu ya. Sebelumnya kan sudah Ibu sampaikan ya di pembelajaran teori sudah cukup jelas bagaimana SOP pickup gas laundry. Ini Ibu hanya membahas sekilas saja untuk mengingatkan kembali sebelum kita melakukan praktik. Biasanya tamu itu kalau mau melaundry menghubungi siapa? Bisa melalui resepsionis atau langsung ke housekeeping ya. Ini Ibu kasih contoh ke resepsionis. Jadi tamu menghubungi ke resepsionis. Kemudian resepsionis menginformasikan ke bagian laundry-nya. Biasanya di laundry itu siapa yang pick up telepon? Order taker ya.
Kemudian order taker menginformasikan kepada valet. Kemudian valetnya datanglah ke kamar tamu. Sampai di depan kamar tamu menekan bel. Disambutlah oleh tamu. Sambil menekan bel harus menyebutkan identitasnya. Contohnya, siapa yang bisa mempraktekkan? Tekan bel. Ya, Adi. Pada saat kita sampai ke depan pintu tamu, kita tekan bel, terus kita sebutkan departemen kita shipping atau kita bilang shipping laundry service. Ya, contohkan dulu. Laundry. Shipping laundry service. Oke, ya. Tidak lagi. Ya, gitu ya. Kemudian dibukalah oleh tamu, terus kita greeting ke tamu. Siapa yang bisa mencontohkan greetingnya seperti apa? Ayo siapa? Nito dulu, Nito. Tamunya buka pintu, kita greeting. Kita sebagai valet. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa? Nito? Lewat. Siapa? Norma? Ya, Sydney. Permisi Ibu, selamat siang. Saya dari laundry departemen. Saya ingin mengambil barang kitchen Ibu. Apakah benar Ibu sudah mengorder? Sudah mengorder jasa laundry? Oke, kepanjangan ya. Siapa lagi yang bisa? Coba. Kalau udah dibuka oleh tamunya, kita greeting selamat pagi atau selamat siang Ibu Bapak. Perkenalkan saya Rizka dari Departemen Laundry. Ini menjemput laundryan yang sudah dikonfirmasi ke saya. Ya, yang singkat lagi siapa? Selamat pagi, saya Nito dari Valet. Ingin mempick up pakaian atau ingin mempick up laundry Bapak atau Ibu ya. Tuh, yang singkat aja ya. Tuh. Setelah sampai di kamar tamu, diceklah oleh valetnya pakaian tersebut. Untuk apa dicek? Ya, mana tahu ada barang tamu ketinggalan di dalam kantongnya. Terus untuk kerusakan. Kalau ada kerusakan, saya sampaikan ke tamu. Ini rusak, Bu ya. Kenapa harus disampaikan? Menghindari komplain tamu. Bisa aja tamu ngaku-ngaku tidak rusak ya. Setelah dicuci ini rusak katanya. Itulah untuk menghindari komplain dari tamu. Setelah itu isilah laundry listnya. Tamu itu jarang ngisi laundry list ya. Jadi valetnya yang ngisi laundry list. Nah, setelah itu tanyalah mau servis apa. Di hotel ini ada 3 servis. Ada namanya urgent service. Nanti Bapak kena cas 100%. Bisa selesai 2 jam ya. Kemudian ada express service. 4 jam ke 6 jam kena cas 50%. Terus ada yang regular, itu harga normal ya, sekitar 6 jam ataupun keesokan harinya selesai. Setelah itu, tanya lagi, apakah ada yang lain? Nggak ada katanya ya kan? Terus tanya juga pembayarannya, ini pembayaran mau seperti apa? Mau bayar pada saat check out atau pada saat terima laundry ya? Tanya, setelah ditanya, kalian repeat lagi pesanan tamu tersebut yang ada di laundry listnya. Setelah di-repeat, tanya sama tamu, apakah sudah betul? Ada tambahan? Nggak ada, atau minta tanda tangan tamu. Barulah kalian permisi ke luar. Kemudian dibawa kemana itu laundrynya? Ke bagian laundry. Di bagian laundry diterima oleh order taker ya. Order taker memeriksa kembali jumlah yang ada di laundry bag dengan kesesuaian dengan di laundry list. Setelah itu barulah dibawa ke bagian laundrynya ya, ke bagian laundrynya, ke dalamnya, ke pengoperasionalannya. Siapa yang bawa? Valet atau order taker? Valet ya. Nah, jadi order taker menginput lah data yang dari laundry list itu diinputnya ke dalam sistem. Si valet membawa ke bagian laundry ya. Sampai di bagian laundry disorting ya oleh sorter. Disorting oleh sorter. Apalagi yang disortirnya?
Ya, jenis pakaian, jenis bahannya ya. Kemudian luntur atau tidak luntur, warna putih jangan dicampur, yang luntur juga jangan dicampur ya. Ada pakaian tamu bahan itu tidak boleh masuk ke mesin cuci, tapi harus di dry cleaning ya. Jadi tadi pada saat kalian pick up ke tamu, kalau ada kira-kira pakaian yang nggak bisa masuk ke mesin, kalian sampaikan ini harus di dry cleaning, tidak bisa masuk ke dalam mesin. Nanti kalau masuk ke dalam mesin, bisa pakaiannya rusak. Jenis-jenis bahan apa yang nggak bisa masuk ke mesin? Wol, sutra. Terus, dress-dress yang berpayet-payet ya, itu nggak bisa. Bahan sweat, kulit, parasut, itu nggak bisa masuk ke dalam mesin. Nah, setelah disorting, barulah diberi penanda. Penanda itu biasanya pakai nomor kamar tamu ya. Di mana di tag kan? Jangan di bahannya ya, tapi di brandnya, di mereknya ya, atau bagian-bagian yang tersembunyi. Nanti kalau di bahannya bolong, rusak ya, itulah. Jadi sampai di sinilah ya, sampai ke pemberian tanda kita nanti akan praktek, oke? Sudah cukup jelas? Atau ada pertanyaan sebelum kita melakukan praktek? Nggak ada pertanyaan? Ya, Adi, silakan. Kalau misalkan pada saat kita dapat info dari resepsionis gitu, tolong kita berhenti di kamar nomor 1102. Tapi pada saat kita datang mau kita belum, kamu nggak di kamar. Oke, banyak juga kejadian gitu ya. Saat Khaled datang, kamu tidak ada di dalam kamar. Apa yang harus kita lakukan? Kita mengecek kembali ke resepsionis ya, ataupun sebelum ke resepsionis kita tanyakan dulu ke rumboynya. Mana tahu dititip sama rumboy, oke? Ataupun hubungi ke resepsionis. Mana tahu dia sambil keluar dititipnya di resepsionis. Oke, ada lagi yang lain? Siapa lagi mau bertanya atau kita lanjut praktek? Ya, silakan. Oke, ya. Biasanya valet itu kalau mau pick up ke kamar tamu dia harus membawa laundry bag dan laundry list ya. Harus dipersiapkan karena bisa aja tidak ada di dalam kamar tamu. Bisa aja udah dipakai tamunya ya. Dipakainya masukkannya ke dalam koper ya. Bisa aja. Bisa juga laundry listnya disobek-sobek ya sama anak-anaknya, mantu dibawa anak-anak ya. Jadi harus dipersiapkan dari laundry. Oke, ada lagi yang lain? Mari kita lanjut praktek. Kalau nggak ada, udah cukup ya. Jadi kita lanjut ke praktik ya. Jadi sebelum kita ke mock-up room, kita bagi dulu siapa yang jadi tamu. Siapa yang jadi tamu? Oke. Terus siapa yang jadi order taker? Oke. Siapa yang jadi valet? Ayo, siapa yang jadi valet? Siapa? Yang cowok lah, yang cowok. Cewek ada 2. Valet, ya, Samuel. Kemudian satu lagi sebagai petugas di laundry-nya. Nanti yang petugas di laundry, nanti tugasnya menyortir sama memberi tanda. Siapa itu? Bisa? Cewek atau cowok? Ayo, siapa yang bersedia? Nah, Sydney ya. Oke, jadi 4 orang aja dulu kita ya. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke mock-up room. Nanti di sana bagaimana cara valet mempick up pakaian tamu. Oke, kita ke mock-up room. Ini jangan ribut ya, kalau ibu komentari. Baik, saya izin untuk teks sebentar ya, Ibu. Ini kan?
Contohkan ada sesuatu di dalam pakaian tamu. Contohkan pulpen ya, di dalam pakaian tamu. Nah, dicek lagi. Ibu untuk ada barangnya. Terima kasih ya. Ibu, jadi ini total kalau untuk pencucian laundry ada 3 item. Nah, Ibu untuk proses pencucian itu mau yang urgent, regular, atau express? Ibu? Boleh dijelaskan 3 item tersebut? Baik, untuk yang urgent itu kita selesai dalam waktu estimasi 2 jam. Itu dikenakan charge sebesar 100% dari harga pencucian. Nah, kalau untuk express itu pencucian maksimal 4 jam. Itu dikenakan biaya charge sebesar 50%. Nah, untuk yang regular itu harga normal Ibu. Nah, itu akan selesai dalam waktu estimasi 1 hari. Jadi Ibu mau yang mana Ibu? Saya mau yang urgent aja. Oh, yang urgent, baik Ibu. Dikenakan charge sebesar 100% ya Ibu. Kita ada beberapa jenis pembayaran. Kita bisa melalui cash, debit, dan pembayaran setelah check out dari kamar. Pada saat check out. Baik Ibu, jadi pembayarannya untuk suatu check out ya. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu untuk laundry-nya ada 3 item ya Ibu ya. Dan untuk proses pencuciannya itu urgent selama 2 jam. Baik, boleh bantu saksi di sebelah sini Ibu. Oke, baik Ibu, terima kasih. Permisi. Permisi Ibu, selamat siang. Kita ada laundryan dari kamar 203. Kita ada 3 item. Dari kamar 203. Ini proses pencuciannya tamunya mau yang urgent. Dan untuk pembayarannya suatu baik. Nanti ada 3 item, 1 jaket, dan 2 towel. Untuk pembayarannya di waktu ini udah sesuai dengan itemnya ada 3 item dan jumlah jenisnya saya input dulu. Boleh antar langsung ke Bagian laundry. Oke, baik, terima kasih. Bagian laundry, geser. Geser sini. Selamat siang, Pak. Kita ada laundry dari kamar 23. Total ada 3 item ya, Pak ya? Alat kesana, pasti dengan towel. Tadi udah dicek sama order letter. Jadi tadi laundry-nya dibawa ke bagian sorter ya. Di bagian sorter di sortir. Ini kan ada warna putih kan? Dipisahkan ya, jangan dicampur dengan pakaian yang berwarna. Pisahkan. Pak, jadi untuk proses pencucian itu tamunya mau yang urgent Pak? 2 jam. Setelah disorter diapain? Setelah disorting diapain? Dikasih penanda di markingnya. Petugasnya namanya marker. Nah, kasih penandanya di mana dikasih? Penandanya bukan itu. Penandanya itu ada ya, tagnya kecil kertasnya. Cuma kita lagi habis. Dikasih penanda di bagian mereknya, brandnya. Ya, di situ kasih penanda. Ya. Udah? Masukkan ke dalam keranjang ya. Pisahkan warna putih dan warna yang berwarna. Nah, kasih penanda semua.
Masukkan ke dalam keranjang yang putih-putih, yang berwarna-berwarna. Nah, setelah ini dibawa kemana? Dimasukkan ke dalam mesin cuci ya. Tapi proses ini nanti minggu depan di pertemuan ke-10 ya. Jadi pertemuan 9 ini sampai di sini aja, sampai di pemberian tanda. Oke, udah selesai ya. Kita masuk ke ruang kelas praktik. Udah tadi kan udah praktik ya, bagaimana cara pick up pakaian tamu, terus bagaimana proses di dalam kamar tamu, pengecekan pakaian-pakaiannya, terus dibawa ke bagian laundry, ya kan? Sampai ke pemberian penanda. Sebelum kita akhiri di pertemuan 9 ini, apakah ada pertanyaan? Ada cukup jelas tadi ya praktik ya. Jadi sebelum berakhir, coba dulu siapa yang bisa menyimpulkan praktik kita tadi? Coba Norma ya silakan. Nah, jadi pada saat kita menyimpulkan laundry atau pick up laundry itu pada saat kamar tamunya kita cek terlebih dahulu dan itu beberapa itemnya dilakukan pengecekan agar menghindari adanya komplain. Setelah itu ada dilakukan penyampaian untuk membedakan di mana pakaian yang sudah sedap dan terakhir itu ada pemberi tanda atau marker itu agar nanti pada saat selesai dia palingnya atau laundrynya tahu di nomor kamar berapa pakaian itu. Ya supaya tidak tertukar pakaiannya ya, itulah gunanya diberi penanda ya. Udah cukup jelas ya, sudah disimpulkan oleh si Norma ya. Jadi nanti selanjutnya, tadi kita kan sampai dengan pemberian tanda. Jadi selanjutnya, proses selanjutnya akan dilanjutkan pada pertemuan 10. Dilanjutkan dengan proses pencuciannya seperti apa, pengeringannya, terus pressingnya ya, kemudian packing, billing, dan pengantaran kembali ke kamar tamu. Nanti akan kalian pelajari praktiknya di pertemuan ke-10. Jadi pertemuan 9 cukup sampai sekian. Pembahasan kita di pertemuan 9. Sampai jumpa di pertemuan 10 minggu depan. Selamat siang. Siang.